Halo teman-teman semua, pernah dengar tentang PKBI Jawa Tengah? Yuk ikutin bareng kami. PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka berkomitmen membantu masyarakat melalui berbagai program sosial, termasuk pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. PKBI Jawa Tengah juga memiliki berbagai program unggulan di sektor pendidikan. Salah satunya adalah Rumah Pintar Bang Jo yang berfokus pada pendidikan bagi anak-anak marginal di Kota Lama Semarang. Rumah Pintar Bang Jo atau yang sering disebut dengan Rumpin Bang Jo adalah sebuah program inisiatif yang didedikasikan untuk memberikan akses pendidikan serta pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja di daerah tersebut. Fokus utama dari Rumpin Bang Jo adalah memberikan kesempatan belajar yang setara, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau marginal. Program ini didedikasikan untuk mendukung sektor pendidikan di lingkungan masyarakat. Wah, seru banget bukan? Di dalam Rumah Pintar Bang Jo, terdapat beberapa divisi penting yang berperan aktif dalam mendukung program ini. Setiap divisi memiliki fokusnya masing-masing. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Divisi yang pertama yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar di Rumah Pintar Bang Jo membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan akademis mereka. Di sini, anak-anak mendapatkan bimbingan belajar tambahan untuk mata pelajaran di sekolah, sehingga mereka lebih siap menghadapi ujian dan juga tuntutan pendidikan. Divisi yang kedua yaitu outreach. Divisi outreach memiliki tugas utama untuk menjembatani anak dalam mendapatkan hak pendidikan, seperti pengadaan program beasiswa, konseling pendidikan, dan membantu proses administrasi dalam pendaftaran sekolah. Selain itu, divisi outreach juga memiliki program kelas pengembangan untuk mengasah hard skill dan juga soft skill anak-anak. Divisi selanjutnya yaitu Posyandu Remaja. Posyandu Remaja memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi serta mental kepada para remaja. Dengan adanya Posyandu Remaja, para remaja bisa berkonsultasi mengenai kesehatan fisik dan emosional mereka. Divisi yang terakhir yaitu media dan publikasi. Divisi media berperan dalam mempublikasikan kegiatan Rumah Pintar Bang Jo, mulai dari dokumentasi kegiatan hingga menyebar informasi edukatif di media sosial. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Tak hanya itu, Rumah Pintar Bang Jo juga memiliki beberapa program besar yang selalu dinanti-nantikan setiap tahunnya. Salah satunya adalah perayaan Hari Anak Nasional, di mana anak-anak diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatif, permainan edukatif, dan acara-acara seru lainnya. Selain itu, ada juga program parenting yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memahami anak mereka dengan lebih baik lagi. Di sini,
orang tua diberi edukasi tentang pengasuhan yang efektif dan mendukung perkembangan anak. Namun, dalam pelaksanaannya, Rumah Pintar Bang Jo menghadapi beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan agar lebih efektif dan berdampak positif bagi anak-anak. Yang pertama, kurangnya kerjasama antar divisi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kerjasama antar divisi. Visi untuk mengembangkan karakter anak seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan program-program yang ada berjalan tidak maksimal dan kurang memberikan dampak yang diharapkan. Kedua, relawan kurang memahami masalah anak. Selain itu, banyak relawan yang terlibat dalam program ini kurang memahami masalah terbesar yang dihadapi anak. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan interaksi yang mendalam dengan anak-anak, sehingga relawan kesulitan dalam memberikan dukungan yang tepat. Yang terakhir, yaitu kurangnya diskusi terkait follow-up. Kurangnya diskusi terkait follow-up atau tindak lanjutan dari permasalahan yang dihadapi anak-anak di dalam setiap divisi menjadi kendala yang serius. Tanpa adanya tindak lanjutan yang terstruktur, masalah-masalah yang dihadapi anak-anak tidak dapat teratasi dengan optimal, dan mereka mungkin terjebak dalam situasi yang sulit tanpa solusi yang jelas. Dari masalah-masalah tersebut, penting bagi Rumah Pintar Bang Jo untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, dengan meningkatkan kerjasama antar divisi, memperkuat komunikasi antar relawan dan anak-anak, serta mengadakan diskusi rutin mengenai tindak lanjutan permasalahan. Kita dapat memastikan bahwa program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Seperti yang kita saksikan di awal video, ada berita yang sangat mencemaskan tentang kurangnya pendidikan bagi anak-anak marginal yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat lebih dekat kondisi lapangan kelompok anak marginal di Kota Lama Semarang. Di Kota Lama, banyak anak-anak yang terpaksa mengabaikan pendidikan formal karena berbagai faktor, seperti ekonomi yang sulit dan kurangnya dukungan dari keluarga. Mereka seringkali terjebak dalam situasi yang tidak mendukung pertumbuhan moral dan karakter mereka. Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak ini beresiko kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Disinilah pentingnya moral dan karakter. Moral yang baik akan membimbing anak-anak untuk membuat keputusan yang benar. Sementara karakter yang kuat akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup. Namun, saat ini kita sedang menghadapi darurat karakter dan moral di kalangan generasi muda. Bagaimana jika anak-anak tidak memiliki moral dan karakter yang baik? Kita bisa melihat konsekuensi buruk dari situasi ini. Salah satu kasus yang hangat dibicarakan adalah tindakan kriminal yang terjadi di Semarang, di mana sekelompok remaja terlibat dalam pembacokan. Kasus ini sangat disayangkan dan menunjukkan bahwa moral dan karakter yang buruk dapat mengarah pada tindakan kriminalitas yang merugikan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Kita tidak bisa mengabaikan hubungan antara karakter dan moral dengan visi Indonesia Emas. Visi ini dapat diraih apabila kita memiliki sumber daya manusia yang baik. Dan sumber daya manusia yang baik berasal dari karakter dan moral yang baik. Jika anak-anak tidak dibekali dengan nilai tersebut, bagaimana kita bisa berharap pada masa depan yang lebih baik? Kami memfokuskan perhatian kami pada anak-anak marginal atau jalanan di Kota Semarang. Karena tempat pendidikan utama mereka, yaitu keluarga, seringkali kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan dan nilai-nilai moral. Ini adalah realitas yang menyedihkan, di mana anak-anak ini tumbuh tanpa pengawasan dan arahan yang tepat dalam hal moral dan karakter. Mereka beresiko besar untuk terjun ke jalanan, mengikuti jejak orang tua mereka, seolah terjebak dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Inilah sebabnya kami merasa sangat tergerak untuk menyikapi isu ini. Anak-anak jalanan atau marginal ini adalah generasi penerus yang memiliki potensi luar biasa. Namun, mereka seringkali terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tanpa adanya pendidikan dan bimbingan yang baik, mereka berisiko tinggi untuk terjerumus ke dalam tindakan kriminal dan tindakan menyimpang lainnya. Kami percaya bahwa setiap anak-anak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan memberikan pendidikan dan nilai-nilai moral yang tepat, kami berkomitmen untuk membantu mereka mengubah nasib mereka. Kami tidak hanya ingin
melihat mereka keluar dari jalanan. Namun, kami juga ingin mereka bangkit menjadi agen perubahan, pemimpin masa depan yang mampu memecahkan siklus kemiskinan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Inilah misi kami, dan kami mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan bersama kami dengan perhatian, dedikasi, dan tindakan nyata. Kita dapat menciptakan masa depan yang cerah bagi anak-anak ini, menjadikan mereka harapan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, kami memupuk moral dan karakter mereka melalui program Holistic Learning. Pada dasarnya, Rumah Pintar Bangjo hampir menuju pada pendidikan holistik melalui beberapa program seperti outreach dan kelompok belajar. Namun, mengingat terdapat beberapa masalah yang perlu diuraikan, sehingga kurangnya integrasi antar sesama tim membuat kurang efektif dalam mengevaluasi moral dan karakter anak. Sehingga diperlukan pembentukan suatu program tersendiri yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh relawan, terlepas mereka dari divisi apa. Demi mewujudkan moral dan karakter anak marginal yang baik, serta mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk Indonesia Emas, program ini tidak sekedar fokus pada aspek akademis, tetapi mencakup pengembangan holistik yang meliputi aspek intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual anak-anak. Kami memahami bahwa setiap anak memiliki potensi unik, dan dengan memberikan perhatian yang tepat, kami dapat membantu mereka membangun kepribadian yang kuat dan berintegritas. Program Holistic Learning ini bertujuan untuk memperkuat pilar-pilar kepribadian anak seperti rasa tanggung jawab, empati, dan disiplin. Kami menyediakan berbagai kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, mulai dari pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan komunikasi, hingga kegiatan seni dan olahraga. Semua ini dirancang untuk membentuk karakter yang baik, serta mengajarkan mereka nilai-nilai yang penting akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui upaya ini, kami percaya bahwa kita bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas, yang merupakan sebuah visi di mana generasi muda tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan karakter yang kuat. Mereka harus siap menghadapi tantangan di masa depan dengan penuh percaya diri, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Kami ingin setiap anak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari perubahan yang besar akan membawa bangsa ini maju. Dengan fondasi moral yang kokoh dan karakter yang baik, mereka tidak hanya dapat menciptakan masa depan yang cerah untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga, komunitas, dan negara kita tercinta. Jadi, program ini dirancang untuk membantu anak-anak mendapatkan fondasi moral dan juga karakter yang kuat. Kami yakin dan juga percaya bahwa setiap anak mampu menjadi calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kami memberikan alat dan juga bimbingan kepada mereka agar nantinya di masa depan mereka lebih percaya diri dan juga berintegritas. Kami menciptakan inovasi baru, yaitu program Holistic Learning dengan membentuk kepanitiaan, dan di dalamnya terdapat dua tim inti, yaitu tim kakak asuh dan juga tim Education Development. Tim kakak asuh adalah kelompok yang akan mendampingi anak-anak secara lebih intensif. Setiap kakak asuh akan membimbing 1-2 orang anak untuk diberikan konseling secara intensif ke dalam diskusi kecil atau small group discussion. Mereka akan menjadi teman, mentor, serta contoh yang baik untuk anak-anak tersebut. Sedangkan tim Education Development akan fokus ke dalam merancang materi-materi yang relevan serta melakukan analisis program secara menyeluruh. Mereka akan memastikan bahwa program ini akan berjalan secara terukur dan efektif. Struktur ke dalam program ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi yang menarik serta mendidik. Adapun sesi yang pertama yaitu asesmen formatif, di mana kami akan
akan mengevaluasi kondisi anak berdasarkan aspek holistic learning menurut Miller, yaitu terdiri dari intelektual, kemudian emosional, fisik, sosial, estetika, dan juga spiritualitas mereka. Di sini merupakan langkah yang penting bagi kami untuk dapat memahami kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi tiap-tiap anaknya. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi konseling dan juga ceramah. Kakak asuh akan memberikan bimbingan yang berfokus pada studi kasus lingkungan mereka. Di sini, anak-anak akan belajar untuk mengenali tantangan di lingkungan mereka dan belajar untuk menghadapinya dengan cara-cara yang positif berdasarkan salah satu pendekatan holistic learning. Oke, selanjutnya yaitu sesi ketiga, yaitu sesi konseling yang lebih personal, di mana kakak asuh akan meminta anak-anak marginal untuk menceritakan masalah mereka dan akan memberikan solusi yang terbaik menggunakan salah satu aspek dari holistic learning. Kemudian sesi keempat yaitu small psychoeducation, di mana kakak asuh akan memberikan pemahaman teoritis, dan pada waktu ini kakak asuh akan mengenalkan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan holistic learning yang akan membantu anak-anak marginal untuk mengembangkan diri mereka. Sesi yang terakhir adalah pelatihan praktis, di mana anak-anak akan melakukan kegiatan yang lebih interaktif seperti simulasi, permainan, atau aktivitas yang lebih efektif yang dirancang untuk menguatkan salah satu aspek dari program holistic learning yang dibahas ini. Mereka akan belajar sambil bermain serta bereksperimen, sehingga akan lebih menyenangkan dan juga lebih efektif bagi mereka. Setelah melalui kelima sesi ini, kami akan mengulang prosesnya kembali dengan beralih pada aspek holistik yang lain, mulai dari assessment hingga pelatihan praktis. Namun, pada tahap assessment yang semulanya hanya menyajikan assessment formatif, kini kami juga menyajikan assessment sumatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak setelah diberikannya intervensi. Dengan pengulangan yang terstruktur, kami berharap anak-anak dapat memantapkan pemahaman mereka dan benar-benar mengalami perkembangan dalam setiap sesi yang mereka ikuti. Jadi teman-teman, program ini tidak hanya menarik tetapi juga inovatif karena dapat memberikan pendekatan yang personal dan juga holistik. Dengan adanya kakak asuh, anak-anak tidak berjalan sendirian karena ditemani dengan mentor yang dapat mendukung dan juga membimbing mereka. Kemudian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diterapkannya program holistic learning ini, maka anak-anak marginal di Kota Lama Semarang akan menjadi generasi yang tangguh, berkarakter yang kuat, dan bermoral yang baik. Dengan program ini, kami juga berharap anak-anak marginal ini akan berdampak baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi keluarga dan juga komunitasnya. Dengan adanya karakter dan moral yang kuat ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah.